Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini Rabu 28 Januari 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 461 ayat yang pertama. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Demikianlah firman Tuhan. Meminta yang terbaik, itulah yang dikatakan oleh Elisa, meminta hal yang luar biasa. 2 bagian dari roh Elia. Dia tidak meminta kekayaan, kemasyhuran, atau hidup yang mudah. Dia meminta yang terpenting, kuasa rohani untuk melanjutkan pelayanan gurunya. Ia mengingatkan kita pada Salomo yang meminta hikmat, bukan kekayaan. Dalam hidup ini, kita seringkali salah dalam menentukan prioritas. Kita lebih sering meminta berkat materi daripada pertumbuhan rohani. Padahal ketika kita memiliki hikmat dan kuasa rohani, kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih baik. Permintaan Elisa menunjukkan hati seorang pelayan yang tidak mementingkan diri sendiri. Ia menginginkan kuasa rohani bukan untuk kemegahan pribadi, tetapi untuk melayani umat Allah dengan lebih efektif. Ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam meminta berkat dari Allah, Dia akan memberikan lebih dari yang kita minta atau bayangkan. Seperti Elisa yang akhirnya melakukan mukjizat 2 kali lipat dari gurunya, Allah sanggup menggunakan kita melebihi kemampuan alamiah kita jika kita memiliki hati yang tepat. Sahabat Carpe Diem, mari kita belajar meminta yang terpenting, kedekatan dengan Tuhan. Roh Tuhanlah yang dapat menjadi guru terbaik dalam hidup kita untuk mengarahkan langkah kita ke jalan yang benar serta tidak bertentangan dengan keinginan Tuhan
dalam hidup kita. Biarkanlah Roh Tuhan diam di dalam kita, menjadi penunjuk arah dalam setiap perjalanan hidup kita ke depan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan seperti permintaan Elisa kepada Elia. Dia meminta 2 bagian dari rohnya. Biarlah kami setiap umat yang Tuhan pilih, kami meminta Roh Tuhan yang menjadi guru yang terbaik dalam kehidupan kami untuk mengarahkan hidup dan langkah kami supaya tidak bertentangan dengan keinginan Tuhan di dalam setiap arah kehidupan kami. Terlebih dalam menjalani hari-hari kami untuk tahun 2026 ini, biarlah Roh Tuhan menjadi penunjuk bagi hidup dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.